Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini akan kami sampaikan tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020 tahun 2021, di mana dalam pelaksanaannya berbeda dengan tahun-tahun yang terdahulu, di mana pada tahun ini menggunakan full online, yaitu menggunakan jaringan atau tanpa adanya tatap muka langsung antara pendaftar dan panitia PPDB. Pelaksanaan PPDB bisa dilakukan di rumah oleh orang tua, oleh operator TK, atau langsung melalui operator panitia penerimaan peserta didik baru. Adapun jadwal pelaksananya adalah pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli adalah penyerahan formulir kepada calon peserta yang nanti dapat diunduh melalui alamat ppdb.sda.net. Nanti pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Juli adalah pelaksanaan PPDB, yaitu pendaftaran dengan alamat web yang sama, yaitu ppdb.sda.net. Dan dilanjutkan pada tanggal 29 adalah pelaksanaan. Pengumuman dilaksanakan pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bapak Ibu sekalian, untuk mempermudah pelaksanaan PPDB karena menggunakan jaringan internet atau online, banyak Bapak Ibu yang mengalami kesulitan karena harus dilaksanakan sendiri oleh orang tua. Kemudian sempat ada keluhan dari pihak TK juga sedikit kesulitan. Maka kami panitia PPDB dari SD Waki 2 memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu semua untuk menitipkan data putra putrinya untuk nanti kami bantu mendaftarkan ke panitia PPDB Dinas Kabupaten Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu yang merasa kesulitan untuk mengirimkan datanya ke Dinas Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 22 sampai dengan 27 Juli bisa menitipkan datanya mulai saat ini, yaitu di alamat www.ppdb_2-waki_2-2020_2021. Untuk lebih gambarnya, untuk membacanya lebih gampang akan kami tayangkan pada tayangan di bawah ini. Ibu bisa mengirimkan di sana dengan langkah-langkah yang Bapak bisa ikuti sebagai berikut. Sebelum mengisikan form yang telah Bapak Ibu peroleh alamatnya, pastikan telah disediakan terlebih dahulu berkas-berkas yang dibutuhkan, misalnya file foto, file hasil scan akte kelahiran, file hasil scan KSK, hasil scan dari akte kelahiran, surat domisili, maupun dokumen-dokumen yang lain. Pastikan telah di-scan dan siap untuk di-upload karena suatu saat nanti akan dibutuhkan dalam pengisian formulir ini. Baik, kita mulai langkah-langkah membukanya. Sebagai contoh, Bapak Ibu telah mendapatkan formulir atau link dari grup WA dalam contoh ini http://gg.gg/ppdb_SNWaki2 dan seterusnya. Silahkan klik tautan atau link tersebut. Tunggu sampai dengan link terbuka. Kalau sudah, di sini ada contoh
required, permintaan berwarna merah, artinya bahwa yang berwarna merah kemudian ada tanda bintang wajib untuk diisi. Yang pertama, Bapak Ibu harus lihat dulu apa yang ada di dalamnya. Yang pertama adalah jadwal PPDB, silakan Bapak Ibu ikuti. Kalau sudah dipahami semua, silakan masukkan email yang masih aktif dan bisa dihubungi. Sebagai contoh, misalnya email rudymyanto@gmail.com. Jika sudah, geser ke bawah, pilih next, atau kalau dalam bahasa Indonesia, pilih berikutnya. Dan ini akan muncul beberapa pesan yang Bapak Ibu bisa ikuti. Pertama adalah persyaratan administratif, misalnya formulir. Bapak Ibu bisa download di sini. Klik alamat formulirnya, tunggu sampai dengan berhasil membuka akses untuk mengunduh formulir. Silakan unduh dengan tombol tanda panah ke bawah. Kemudian silakan diisi dengan menggunakan aplikasi Microsoft Word. Bagi yang menggunakan HP, ada baiknya diinstal dulu di Android aplikasi MS Word, atau bisa menggunakan WPS sehingga bisa mengisikan formulir tersebut. Oke, kalau sudah diisi semua, kita lanjutkan untuk pengisian data. Yang pertama adalah tentang biodata anak. Ketik nama peserta didiknya, misalnya Bambang. Ketik sesuai dengan akte kelahiran, Bambang Haryanto. Nama panggilan Bambang. Nomor induk kependudukan silakan dilihat di kartu susunan keluarga. NIK wajib diisi, sebagai contoh aja. Saya berikan contoh ada 16 digit. Isikan semuanya. Kemudian nomor NISN jika mempunyai, jika belum silakan dikosongi. Kemudian jenis kelamin, pilih untuk sesuai dengan jenis kelamin putra putri Bapak Ibu. Tempat lahir, misalnya Surabaya. Tanggal lahir, di sini ada MM, ada DD, ada YY. MM artinya bulan, harus diketik 2 angka untuk satuan bulan, misalnya bulan Januari ketik 01. DD untuk hari juga harus diketik 2 digit, misalnya 02. Tahunnya jangan lupa diganti sesuai dengan tahun kelahiran putra putri Bapak Ibu, misalnya 2013. Agama silakan dipilih, Islam, warga negaraan WNI, silakan next atau berikut. Anak ke, kalau anak tunggal ketik 0, anak ke artinya urutan dalam keluarga tersebut, anak yang keberapa, anak ke-1 misalnya. Banyak saudara kandung misalnya 1. Saudara tiri kalau tidak punya ketik 0. Kemudian banyak saudara angkat misalnya 0, next lagi. Bahasa sehari-hari misalnya Indonesia, Jawa. Berat badan misalnya 100, berat badan dalam satuan kilogram misalnya 35. Tinggi badan 129, sesuaikan dengan yang dimiliki anak. Golongan darah bisa dipilih misalnya O. Penyakit misalnya demam. Next. Alamat tinggal sekarang sebutkan sesuai dengan alamat yang ada pada kartu susunan keluarga atau KSK, misalnya Jalan Raya Mohar 20D RT 3 RW 2. Desa wajib diisi misalnya Bohar,
kecamatannya adalah Taman. Kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi misalnya 085 85 25 10 5 69. Bertempat tinggal anak ikut orang tua, atau misalnya di sini ada dua pilihan, kita pilih orang tua. Next, berikutnya nama ayah kandung Haryanto Kusumo misalnya. Nama ibu kandung Haryati. Pendidikan tertinggi ayah bisa dilihat di sini, tidak sekolah dan seterusnya, misalnya S1. Pendidikan tertinggi ibu misalnya diploma 4. Pekerjaan ayah jika tidak ada pekerjaan ibu, misalnya wira swasta. Wali jika ada diisi, artinya wali ini apabila anak tidak ikut orang tua sendiri atau ayahnya sudah meninggal, atau anak sudah tidak bersama ayah kandung lagi, wajib diisi. Tapi kalau ikut ayahnya, ikut ibunya, abaikan saja. Next, masuk sekolah sebagai murid baru. Asal sekolah nama TK misalnya TK Ar-Rahman. Nomor CTP jika belum tahu, kosongi nama sekolah asal. Ini jika anak pindahan, tanggal masuk boleh dikosongi. Tingkat berada pada tingkat 1. Diterima dikosongi aja dulu. Kemudian next lagi. Kalau sudah, nah ini saatnya mengirim atau mengupload, mengunggah data-data yang diperlukan. Misalnya formulir, pilih add file, pilih lokasi di mana tempat untuk menyimpan, misalnya select file your device, pilih alamatnya. Sebagai contoh saja ada di sekolah, sebagai contoh dokumen, kemudian BPDB SD 2020. Nah, formulir formatnya disesuaikan dengan yang ada di situ. Misalnya formulirnya adalah menggunakan extension doc atau dari Microsoft Word. Upload. Selesai. Kemudian kartu susunan keluarga. Misalnya kartu susunan keluarga. Kemudian pas foto sebagai contoh saja. Kemudian kartu RSN jika tidak ada dikosongi, surat keterangan domisili jika tidak ada juga dikosongi, ijazah jika belum mempunyai silahkan dikosongi. Nah, sebelum mengupload berkas-berkas tersebut, mohon diperhatikan di sini ada keterangan bahwa setiap peserta hanya bisa mengirim satu file untuk masing-masing berkas. Berkas file maksimal 1 MB. Jadi apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk memperkecil ukuran file, terutama untuk file foto atau file PDF, silakan Bapak Ibu kirim file tersebut ke salah satu WA. Kemudian hasil kiriman tersebut silahkan dikirimkan atau diupload pada lampiran berkas ini. Untuk selanjutnya sudah siap semua, tinggal klik submit atau kirim. Oh, ternyata masih ada akte yang belum ada data atau ada berkas yang belum dikirim, maka atau belum diupload, maka data tidak bisa dilanjutkan untuk dikirim. Karena di sini ada tanda bintang. Tanda bintang berarti wajib untuk diisikan. Kirim akte kelahirannya. Akte kelahiran.
upload. Contoh file saja. Oke, kalau sudah, klik submit. Kalau sudah, maka akan muncul pesan seperti terima kasih telah mengisi data secara lengkap dan mohon menyerahkan berkas dalam bentuk berita sesuai dengan jadwal pendaftaran. Ini bisa diabaikan nanti ya untuk penerimaan peserta didik baru, tinggal tunggu pengumuman lebih lanjut dari pihak panitia. Kalau sudah, silakan cek email Bapak Ibu yang tadi digunakan untuk mendaftar. Oke, itu tadi cara untuk mengisikan form yang diberikan oleh panitia PPDB SDN Wage 2. Oke Bapak Ibu semua, itu tadi langkah-langkah bagaimana kalau Bapak Ibu kesulitan nantinya mengirimkan datanya ke panitia PPDB tingkat Kabupaten Sidoarjo. Namun apabila Bapak Ibu ingin mendaftarkan sendiri putra-putrinya, bisa melalui alamat yang telah kami sebutkan tadi pada tanggal 22 sampai dengan 27 Juli melalui web ppdb.sda.net dengan langkah-langkah sebagai berikut. Lainnya, baik itu orang tua, kemudian operator TK maupun operator SD, maka klik ya alamatnya www.ppdb.sda.net. Begitu dibuka, nanti ada pilihan, ada PPDB SD, apa PPDB SMP, kemudian ada video petunjuk dan sebagainya. Ya, ini diklik aja yang bagian SDN, yang lain nggak usah diklik supaya nggak bingung. Ya, PPDB SDN. Nah, begitu masuk ke dalam PPDB SDN, tadi formulirnya itu adalah kalau sudah diisi tinggal berarti membaca kemudian mengisikan. Kalau belum dapatkan formulir itu di sebelah kanan di sini ada tulisannya dokumen. Nah, dokumen itu bisa digunakan untuk mendownload formulir. Selanjutnya di print atau di fotokopi. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Sekolah saya belum mendapatkan edaran dari dinas. Gimana cara ngisi atau mendapatkan formulirnya? Tidak usah lagi seperti itu, langsung dibuka di aplikasi, kemudian klik dokumen, di download. Berikutnya itu adalah menu yang dibuat atau dipilihkan pada orang tua atau operator TK, itu adalah menu bagian pendaftaran. Di situ ada dua, yaitu daftar siswa baru sama status daftar siswa. Jadi setelah mengisi formulir, memasukkan datanya melalui daftar siswa baru ini. Nanti kalau sudah, tinggal lihat statusnya di status daftar siswa. Kalau enggak, ya tinggal lihat aja tanggal 29 Juni pada saat pengumuman akhir. Sekali lagi, tidak perlu menggerombol atau mengantri dari satu tempat. Kemudian formulir yang ada tadi isinya dipindahkan ya, dipindahkan di sini SD pilihannya, kemudian nama, nomor kakak, nik dan sebagainya ya. Istilahnya kalau zaman dulu dikepek. Nah, kalau sekarang mungkin copy paste ya, dibaca kemudian dituliskan di sini. Oke. Kemudian kalau dalam satu sekolah, satu desa itu hanya satu sekolah atau pilihan sekolahnya hanya satu, maka pilihan yang kedua boleh diisi tidak memilih sekolah. Tapi kalau misalnya nanti takut pilihan satunya nggak terima, silahkan pilih juga pilihan SD yang kedua. Ya. Kemudian jika sudah selesai mengisi biodata, ya, ini jangan lupa ini memilih juga inputnya dari mana.
inputnya orang tua atau operator TK atau melalui operator SD, supaya tidak ada data kesingsal atau data hilang. Kemarin sudah saya serahkan operator TK, kok nggak masuk? Nah, kan kebingungan mengecek. Nanti kalau ini dipilih, maka kita akan bisa membantu ngecek. Setelah selesai menginputkan data, kemudian isi juga nama, misalnya kalau ini nama penginput, kalau orang tua nama orang tuanya. Kalau ini adalah nama petugas TK, maka diisi nama operator TK-nya. Kemudian nomor telepon penginput, ini adalah nomor telepon orang tua atau nomor telepon petugasnya. Intinya jika ada data ini kurang lengkap, dokumennya kurang dan sebagainya, untuk melakukan revisi, nomor telepon ini yang akan dihubungi. Sebaiknya nomor teleponnya adalah nomor telepon yang terhubung dengan WA. Ya. Setelah selesai, tekan tombol daftar baru. Oke, kemudian cek lagi. Ya, daftar baru dicek lagi apakah sudah yakin. Jika ya sudah yakin, ya sudah yakin. Belum yakin berarti bisa berhak untuk mengubah data sebelumnya. Oke, kemudian kalau sudah yakin atau permanen, kemudian tahapan berikutnya cetak bukti. Ini cetak bukti. Ya, cetak bukti, nanti hasilnya adalah bukti pendaftaran. Ya. Nah, jadi bukti pendaftaran nanti ada berupa dalam bentuk kertas yang kemudian itu adalah sebagai bukti bahwasannya sudah melakukan pendaftaran secara online. Kapan ngambil bukti pendaftarannya? Sabar, nanti akan dihubungi oleh operator TK atau operator SD kalau proses pendaftarannya sudah selesai. Jadi sekali lagi tidak perlu mengantri atau bergerombol. Kesehatan diutamakan, tetapi pendaftaran sekolah bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau sudah mencetak bukti, bagi Bapak Ibu yang ingin mengecek statusnya, ya, nanti di bagian bukti pendaftaran itu di bagian bawah akan tertulis NIK, calon peserta didik sama token. Token itu kayak password atau PIN. Nanti untuk melihat sekarang ini masih terdaftar atau diterima sementara di sekolah mana, dimasukkan saja NIK-nya, kemudian sama tokennya. Nah, nanti kemudian akan ada keterangan, oh masih dalam proses validasi, dalam proses input data, dalam proses perankingan. Nah, terakhir kalau sudah statusnya adalah pengumuman akhir atau pengumuman final. Ini contoh proses rankingan, ya. Kemudian berikutnya operator sekolah nanti dia akan melakukan proses yang namanya validasi, ngecek apakah datanya sudah sesuai dengan formulir, sesuai dengan KK, sesuai dengan aktenya. Kalau sudah valid, ya berarti langsung ke ranking. Kalau belum valid, maka nanti akan dihubungi melalui nomor telepon WA tadi. Pak, ini datanya ini yang belum lengkap. Silahkan melengkapi, nanti baru kemudian divalidkan. Oke, kemudian setelah semua selesai, maka berikutnya adalah ini. Kalau tadi datanya belum valid, maka dia melakukan penginputan ulang. Nah, setelah selesai semua proses, maka berikutnya akan tanggal 29 akan diumumkan yang diterima di sekolahnya masing-masing. Demikian sebagai pengantar sosialisasi ini. Bapak semua, itu tadi dua tempat atau dua langkah yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengikuti PPDB. Silakan
mana yang ingin disampaikan atau ingin bagaimana, mana yang ingin dipilih. Yang pasti Bapak Ibu apabila telah menitipkan kepada kami melalui web sekolahan, sudah tidak perlu lagi mengirimkan data-datanya ke panitia PPDB tingkat Kabupaten Sidoarjo. Nanti kami dari panitia PPDB SMK 2 akan memasukkannya, dan Bapak Ibu guru tinggal menunggu hasil pengumuman sesuai jadwal yang telah ada di brosur atau informasi-informasi yang telah kami sampaikan, baik melalui media sosial maupun fasilitas komunikasi, baik WA, email maupun by telepon. Bapak Ibu semuanya, itu tadi Bapak Ibu yang bisa lakukan, Bapak Ibu pilih untuk pelaksanaan PPDB tahun 2020 tahun 2021. Dan lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui kontak person yang ada di bawah ini, atau melalui media sosial juga yang telah kami cantumkan bawah ini juga. Demikian yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.